Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya Tuhan mau kita berbuah. Yesus mengumpamakan kita ini sebagai ranting, bukan pokok, tapi ranting. Jadi kita harus tahu diri. Kalau tidak ada pokok, ranting tidak ada gunanya. Meskipun ranting masih bisa dibuat untuk dekorasi. Ada pokok, ada ranting. Artinya kita ini ada sumbernya. Kita mendapat kekuatan dari sumber, bukan karena kita punya kekuatan. Kita mendapat dari sumber. Tetapi Tuhan mau kita supaya kita berbuah banyak. Dari buah ini maka Tuhan dipermuliakan. Orang-orang akan melihat, inilah murid Yesus. Inilah ranting-ranting yang berbuah. Kita lihat kenapa Yesus memberikan perumpamaan dengan pokok anggur. Satu pohon yang boleh dikatakan bukan pohon. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Pernah tidak lihat pohon anggur berdiri sendiri? Kan tidak pernah. Dia perlu ada rak. Dia perlu ada tempat untuk memanjat. Menjalar dan memanjat. Supaya rantingnya banyak dan dia bisa berbuah. Dan juga kita sebut dia bukan pohon. Kenapa? Karena bentuknya tidak karuan. Kalau pohon jati, pohon mahoni itu gagah besar. Kita lihat anggur. Di mana gagahnya? Sama sekali tidak gagah. Tapi dari biji yang satu dan kecil itu, dia akan berbuah sangat banyak. Bahkan kadang-kadang
tidak kuat menahannya. Rak tidak kuat menahannya karena saking banyaknya. Inilah yang mau Tuhan kasih tahu kita. Bahwa kita yang kecil ini, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita bisa membuahkan hasil yang banyak. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan bisa berbuah sendiri. Dia bisa berbuat kebaikan sendiri kok. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena ia menghargai kita. Ia cukup memberikan kekuatan kepada kita dan kita yang berbuah. Maka Katolik sudah mengajarkan dengan baik. Kita harus berbuah, harus berbuat sesuatu. Bukan asal percaya pasti selamat. Oh tidak. Harus berbuat sesuatu, harus berbuah. Dan contoh manusia yang berbuah banyak adalah Ibu Maria yang kita hormati ini. Dialah satu-satunya wanita yang disapa oleh Tuhan. Salam engkau yang terberkati. Bahasa Latin gratia plena. Plena ini berarti dia penuh sampai melimpah. Gratia ini adalah rahmat, anugerah. Anugerah dalam dirimu ini penuh sampai tidak ada lagi ruang untuk berbuat dosa. Maka gereja melantik Ibu Maria sebagai orang yang terkandung tanpa noda asal. Dia tidak bisa berbuat dosa, baik waktu dia dikandung oleh ibunya maupun setelah dia menjadi dewasa. Dia tidak berbuat dosa karena rahmatnya sudah penuh. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Satu-satunya wanita, satu-satunya manusia. Dan kita lihat apa yang ia buat untuk Yesus. Pertama, dia harus mengambil keputusan yang sangat besar dalam hidupnya. Seorang gadis umur 12-13 tahun, masih kecil. Saya pikir di antara kita, orang tua, mungkin kalau anak kita masih 12-13 tahun, mungkin kita tidak rela tiba-tiba dia mengandung. Meskipun mungkin anak itu katakan, Papa dan Mama, ini bukan sembarangan loh, anak Tuhan di sini nih. Saya pikir tidak ada yang mau percaya. Tidak ada yang bisa terima. Ibu Maria harus menghadapi itu. Dan anak yang masih kecil ini, imannya sudah sangat dewasa. Ia mampu berkata kepada Tuhan. Tidak hanya mampu berkata, dia mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Akhir-akhir ini saya membaca di media sosial ada seorang nenek umur 80 tahun. Dia menulis surat kepada 4 anaknya. Dan surat ini menjadi viral, disebarkan di mana-mana. Dia katakan, anak-anakku, saya sudah melahirkan kalian 4 orang. Bahkan saya juga sudah membantu kalian mengasuh cucu-cucu, yaitu anak kalian, 8 orang. Jadi ada 12 orang yang dia asuh, luar biasa. Tentu ada lagi 4, ya menantunya tentu saja. Kalau mau dididik, ya kadang-kadang tidak mau dididik. Jadi artinya dia tidak hanya berkorban bagi anaknya, tapi bagi cucu-cucunya juga. Dia bilang, dengan usia saya yang sudah 80 tahun ini, saya masih harus melihat air muka. Jadi kalau saya perlu sesuatu, saya harus melihat air muka kalian. Kalian sedang senang atau tidak senang? Kalau tidak senang dan saya ajukan permintaan, mungkin kalian marah. Mungkin kalian tidak perhatikan saya. Atau mungkin menyalahkan saya. Lebih-lebih pada saat ayahmu meninggal, sikap kalian segera berubah banyak. Saya berharap kalian menerima saya di rumah kalian. Jadi anak-anak ini sudah berkeluarga. Ibunya berharap supaya bisa tinggal bersama anak-anaknya. Tapi 2 bulan saya menunggu, tidak ada jawaban apa-apa. Tidak ada gerakan apa-apa dari kalian. Tapi masih lumayan. Kalian bergantian. 1 bulan 1 anak datang untuk mengunjungi saya.
masih lumayan dia katakan. Dan itu tidak berlangsung lama. 1,5 tahun kemudian hilang semua. Sebenarnya saya ada sakit jantung. Jantung saya sesak, dada saya sesak karena sakit jantung. Saya tidak pernah berani berbicara pada kalian. Lihat, kasihan sekali ya. Tidak berani berbicara pada anaknya. Pertama, takut ditolak. Kedua, takut disakiti. Dia katakan lagi, saya berharap kalian mengerti ini. Tetapi anak-anak sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Suatu hari saya bermimpi ayahmu datang dalam mimpi. Dan dia berkata, istriku, sudahlah jangan hidup lama-lama. Ikut saya saja. Dan saya senang sekali karena ayahmu mengajak saya. Tapi satu hal terus terang saya mau kasih tahu kalian. Saya menyesal melahirkan kalian. Saya selalu berkata, kalau kita berbuat baik, jangan pernah menyesal. Itu sikap seorang yang punya iman. Kalau kita sudah berbuat baik dan kita menyesal hanya karena orang tidak membalas kebaikan kita, maka kita ini sedang bertransaksi. Seorang yang beriman ketika dia berbuat baik, dia berbuat untuk memuliakan Tuhan. Dia melakukan tugas dari Tuhan. Maka tidak ada yang perlu disesali. Kalau anak-anak tidak membalas jasanya, ya tidak perlu disesali. Karena tanpa anak pun orang lain bisa merawat kita kok. Kemarin ada seorang saudara berkata pada saya bahwa ada guru yang sudah usia tua, tidak mengajar lagi, sudah lama pensiun, matanya tidak bisa melihat lagi, dan dia hidup seorang diri, tidak ada yang mengurus. Maka saya berkata, lihat, orang tidak berkeluarga mungkin tidak ada yang urus. Tetapi orang yang berkeluarga, meskipun diurus, kadang-kadang tidak ada perhatian. Orang tua tidak hanya perlu uang kita atau biaya hidup, tapi ia perlu perhatian. Apakah dia mendapatkannya? Tapi ibu ini berkata, meskipun demikian, meskipun saya menyesal, sebagai seorang ibu, saya tetap mengharapkan supaya hidup kalian baik-baik saja. Supaya pada saat kalian tua, kalian tidak diperlakukan seperti yang saya alami. Anak-anaknya mengerti tidak? Anggaplah kita adalah anak-anaknya. Apakah kita pernah berpikir itu? Kalau saya sudah tua nanti, apakah anak-anak saya akan mengurus saya? Akan memberikan perhatian pada saya? Kalaupun tidak ada, kita harus syukuri juga dengan iman. Karena sudah pernah berbuat baik. Sudah pernah berbuah lebat. Kalau sudah berbuah dan kita menyesali buah kita, saya pikir kita tidak berjasa apa-apa di hadapan Tuhan. Kita hanya ada di level transaksi. Saya memberi, maka saya harus menerima. Menerima yang sama. Sedangkan Tuhan tidak membuat kita bertransaksi. Tuhan memberi dengan sukarela. Ketika kita juga memberi kepada Tuhan lewat pelayanan dan pengorbanan kita, harusnya kita bergembira. Karena itulah buah-buah yang sangat nyata. Ada banyak ibu rumah tangga yang rada minder karena tidak bisa kerja di luar. Ibu rumah tangga adalah orang yang sangat luar biasa menurut saya. Karena ia melakukan pelayanan tanpa gaji, tanpa honor. Ada seorang profesor yang mengajar ilmu ekonomi. Ketika dia sudah tua, anak-anak sudah pergi, dia memanggil seorang ibu yang lebih muda dari dia untuk merawatnya. Ibu ini datang dari kampung. Dan dia memperhatikan ibu ini merawat dia dengan baik, penuh kasih sayang. Dan dia suka. Maka dia menawarkan pada ibu ini, "Ibu, engkau datang dari kampung. Sekarang sudah hidup baik bersama saya di sini. Saya lihat pelayananmu juga baik. Mau tidak jadi istriku saja?"
Jadi seorang perempuan yang tidak banyak sekolah ditawari menjadi istri profesor. Kan lebih gengsi kan? Uang juga banyak. Ibu itu katakan, saya tidak mau. Hah? Kok tidak mau? Saya lebih baik terima uang yang nyata, terima gaji yang nyata seperti sekarang ini. Karena setiap bulan saya bisa menabung, saya bisa kasih anak-anak saya. Mungkin mereka bisa bangun rumah, ada sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau saya menikah dengan engkau, belum tentu saya bisa menghasilkan uang. Belum tentu saya bisa menggembirakan anak saya. Kalau mereka sakit dan saya perlu uang, apakah engkau akan memberi kepada saya? Jadi profesor ini merasa perempuan ini kok tidak tahu berterima kasih, sudah ditawari satu kebaikan kok dia menolak. Tapi sebenarnya perempuan ini lebih pintar menghitung daripada bapak tua satu ini. Bapak tua ini berpikir asal saya punya uang, saya sudah nikahi orang, nah, jadilah dia sebagai pelayan tanpa harus digaji. Ada banyak suami yang tidak sadar itu. Para suami bisa berkarya dengan baik karena apa? Karena ada orang yang tidak digaji di rumahmu itu, yang mengorbankan seluruh hidupnya. Apakah engkau berikan kepada dia kebaikan-kebaikan? Apakah engkau hormati dia? Nah, Ibu Maria kita lihat. Sejak awal dia menerima perintah Tuhan dan dia terima dengan hati sebagai hamba. Ia sudah tahu akan penderitaan-penderitaan yang harus dia hadapi. Dan memang ia menderita. Seorang ibu melihat putranya dibunuh tanpa dosa, tanpa salah. Tidak bisa protes. Kita semua mungkin sudah pernah mengikuti Jalan Salib yang saya cetak bukunya itu, tentang perasaan Ibu Maria. Kalau Anda jadi ibu seperti ini, Anda protes pada Tuhan atau seperti Ibu Maria? Aku hanya diam-diam berdoa dan aku tahu ini semua harus terjadi, kata Ibu Maria. Tidak usah penderitaan yang berat, di paroki saja umat sudah dilayani dengan baik, tidak sedikit yang masih protes itu. Ibu Maria dia tidak protes. Inilah hamba Tuhan yang sungguh dicintai oleh Tuhan, yang sungguh dibanggakan oleh Tuhan. Karena itu gereja melantik bulan Mei ini sebagai bulan Maria, supaya kita belajar pada Ibu Maria, supaya kita juga berbuah. Dan nanti setelah misa ada kesempatan kita berdoa rosario bersama-sama. Kalau Anda punya waktu. Kalau tidak punya waktu silakan kembali ke tempat Anda. Tapi kalau punya waktu, mari kita berdoa rosario bersama-sama. Mari kita berdoa bersama Ibu Maria, mempersembahkan doa kita kepada Yesus putranya. Sebab ia adalah satu-satunya pengantara terbaik antara manusia kepada Yesus. Ibu Maria membawa kita kepada Yesus putranya. Ia yang paling tahu akan kehendak putranya. Jadi kalau kita mohon sesuatu lewat Ibu Maria, dengan perantaran Ibu Maria, bukan dia mengabulkan doa, tetapi dia menyampaikan kepada putranya. Tentu yang dia sampaikan sesuatu yang masuk akal, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan kita minta apa saja. Kadang-kadang ada doa-doa yang tidak benar. Minta supaya orang lain celaka. Itu bukan doa itu. Semoga kita mampu belajar dari teladan Ibu Maria. Dan hari ini kita juga menyadari kita berasal dari pokok anggur yang satu dan sama itu. Pokok yang benar. Dan kalau kita tidak berbuah, kita akan dibersihkan. Dibersihkan berarti apa? Disingkirkan. Kalau kita berbuah, kita akan terus dirawat oleh Tuhan. Jadi jangan katakan bahwa Tuhan engkau berbuah sendiri saja. Tuhan mau kita berbuah. Dan cara berbuah yang paling baik adalah mulai dari keluarga kita. Berbaktilah kepada orang tua kita. Jangan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing sampai kita lupa berbakti pada orang tua. Atau enggan berbakti pada orang tua. Barang siapa yang tidak mampu berbakti pada orang tua, saya meragukan apakah perbuatan baik yang dia lakukan di luar ada nilainya.
Karena kepada orang tuanya saja dia tidak mampu. Suatu hari ada seorang ibu datang ke rumah anaknya. Anaknya katakan, "Ibu, kenapa kau datang ke sini? Kan saya sudah belikan rumah di kampung. Engkau tinggal di kampung saja. Kenapa ke sini? Rumah saya ini rumah baru. Engkau tidak cocok tinggal di sini." Saya pernah mengalami loh Bapak Ibu di Surabaya. Saya tidak sebut siapa, tentu saja saya pun sudah lupa namanya. Rumahnya bagus. Marmernya ini langsung diimpor dari Italia katanya. Sepotong-sepotong besar. Jadi luar biasa. Jadi bunga-bunganya itu motifnya bersambung semua. Anda tahu apa? Ketika orang tuanya datang ke rumah, dia taruh handuk. Orang tuanya jalan di atas handuk. Lalu taruh handuk yang berikutnya, melangkah ke handuk berikutnya. Jadi orang tuanya tidak boleh menginjak marmernya. Dalam hati saya katakan, durhaka. Jadi saya juga tidak mood, meskipun saya melayani di tempat itu, tidak ada perasaan senang di situ. Saya katakan, menghormati orang tuamu saja engkau tidak mampu. Lalu apa artinya penghormatanmu kepada saya? Saya tidak percaya itu penghormatan. Itu mungkin juga mencari sesuatu dari saya atau dari orang lain. Jadi ketika anak itu tidak mengizinkan ibunya tinggal di rumahnya karena rumahnya sudah bagus, maka istrinya, menantu dari ibu ini berkata, "Kamu boleh usir ibumu, tapi kamu harus bayar sewa dulu pada ibumu." "Ah, sewa apa?" "Kamu tinggal 9 bulan 10 hari dalam perut ibumu dan kamu belum bayar sewa. Dan dari engkau kecil sampai engkau dewasa, engkau dirawat ibumu, kau belum bayar ibumu." Anak itu lalu menyadari bahwa dia salah. Jadi kita juga harus menyadari ada jasa orang tua yang tidak pernah bisa kita bayar. Dengan berapa banyak harta pun tidak bisa kita bayar. Semoga kita juga apa yang kita korbankan untuk keluarga dihargai oleh keturunan kita, dan kelak mereka juga tahu berbakti kepada orang tua dan juga kepada masyarakat. Jadi buah yang terbaik harus kita mulai dengan berbakti, dan itulah yang Ibu Maria lakukan. Kita lihat apakah Ibu Maria pada hari tuanya lalu dia juga ditinggalkan orang karena putranya meninggalkan dia. Putranya serahkan dia kepada muridnya. Disalib Yesus katakan, "Anak, lihatlah, inilah ibumu." Artinya, terimalah Ibu Maria, rawatlah dia seperti saya anaknya merawat ibu. Dan berapa anak yang merawat Ibu Maria? Banyak sekali. Anaknya meninggal dunia, tapi dia mendapatkan anak jauh lebih banyak lagi. Kitalah anak Maria. Tapi mari kita buktikan semangat kebaktian kita, terutama kepada orang tua kita. Kalau Anda tahu ada guru-guru yang sudah tua dan lemah, tidak punya biaya, kalau tahu, tolonglah. Karena dengan menolong Anda tidak akan jadi miskin. Dengan menolong mereka, saya pikir Tuhan akan tersenyum. Inilah anakku. Inilah orang yang berbuah. Jangan hanya kita menolong orang-orang yang punya kuasa, yang kalau kita tolong bisa kita pamerkan di media sosial. Mari kita menghormati orang-orang yang tidak hanya berjasa bagi kita, tetapi juga berjasa bagi dunia. Dan Ibu Maria adalah teladan kita. Amin.